Definisi skizofrenia. Skizofrenia merupakan sekelompok reaksi psikotik yang mempengaruhi fungsi individu, termasuk cara berpikir, berkomunikasi, merasakan, dan menunjukkan emosi. Gangguan otak yang ditandai dengan pikiran kacau, waham, halusinasi, dan perilaku yang aneh. Prevalensi sepanjang hidupnya kurang dari 1% dan terjadi pada laki-laki dan perempuan kurang lebih sama banyaknya. Meskipun kadang berawal pada masa kanak-kanak, gangguan ini biasanya muncul pada akhir masa remaja atau awal masa dewasa, agak lebih awal pada kaum laki-laki daripada kaum perempuan. Usia timbulnya gangguan tampaknya semakin muda dalam beberapa dekade terakhir. Orang-orang yang menderita skizofrenia umumnya mengalami beberapa episode akut simptom-simptom. Di antaranya, setiap episode mereka sering mengalami simptom-simptom yang tidak terlalu parah, namun tetap sangat mengganggu keberfungsian mereka. Komorbiditas dengan penyalahgunaan zat merupakan masalah utama bagi para pasien skizofrenia, terjadi pada sekitar 30%-nya. Baik guys, di sini ada dampaknya. Nah, dampak ini ada 3 di sini, yaitu dampak pertama perubahan perilaku, dampak kedua perasaan, dampak ketiga perubahan pikiran. Nah, dampak yang pertama yaitu perubahan perilaku. Perubahan perilaku mengalami perubahan perilaku seperti menjadi pendiam, kesulitan mengungkapkan perasaan, terjadi introvert atau sulit tidur, dan sering memperhatikan lingkungan sekitarnya. Jadi hal ini disebabkan oleh skizofrenia, namun peneliti tidak menemukan perubahan perilaku atau sikap yang signifikan. Umumnya banyak penderita skizofrenia yang mengaku gila. Lalu yang kedua ada perubahan perasaan. Nah, perubahan perasaan ini peneliti menemukan beberapa perubahan perasaan yang dialami sebagai penderita skizofrenia. Antara lain ada rasa takut yang berlebihan, kesuraman, kecemasan, dan perasaan sendirian. Terus yang ketiga yaitu ada perubahan pikiran. Nah, perubahan pikiran ini dampak skizofrenianya yang dialami penderita juga mempengaruhi perubahan pikiran. Perubahan pikiran ini berdampak pada mimpi buruk, imajinasi, dan pikirannya memiliki dampak yang dapat mengganggu kehidupannya dan menyebabkan hal itu semua itu terjadi gitu guys. Baik, selanjutnya ada delusi atau waham. Nah, delusi atau wahamnya ini keyakinan yang bertentangan dengan kenyataan. Waham yang merupakan bentuk delusi umum terjadi pada penderita skizofrenia. Misalnya waham kejaran ditemukan pada 65% dari sampel besar. Dan waham juga dapat muncul dalam bentuk lain seperti yang dijelaskan oleh psikiater Kurt Schneider pada tahun 1959. Nah, selain itu ada beberapa pasien yang merasa bahwa tindakan mereka itu dikendalikan oleh kekuatan eksternal seperti seorang juru ketik yang merasa seperti boneka yang dimanipulasi, yaitu waham umum terjadi pada pasien skizofrenia. Mereka juga dapat muncul pada pasien dengan diagnosis lain seperti mania dan depresi delusional. Namun waham pada skizofrenia ini seringkali lebih aneh dan tidak mungkin dibandingkan dengan delusi pada pasien lain. Menurut materi Junginger, Barker, dan CO. Di sini saya akan menjelaskan tentang halusinasi. Pasien skizofrenia sering melaporkan bahwa dunia tampak berbeda atau bahkan tidak nyata. Mereka mungkin mengalami distorsi dalam cara tubuh mereka merasakan sesuatu atau merasa seperti mesin. Beberapa pasien melaporkan kesulitan dalam berkonsentrasi pada 2 hal secara bersamaan dan merasa tertekan oleh informasi yang berlebihan. Halusinasi, terutama halusinasi auditori, sangat umum pada pasien skizofrenia. Dengan 40% mengalami halusinasi tersebut. Halusinasi ini bisa sangat menakutkan dan seringkali dianggap penting untuk diagnosis. Jenis halusinasi yang sering terjadi antara lain, yang pertama itu ada mendengarkan suara lain, debat suara, sama komentar suara. Simptom ini ada 5. Yang pertama, avotion atau apati adalah kondisi di mana pasien menunjukkan kurangnya energi dan minat untuk melakukan aktivitas rutin. Yang kedua, alogia adalah gangguan yang ditandai dengan kemiskinan dalam percakapan. Yang ketiga, anhedonia
adalah ketidakmampuan untuk merasakan kesenangan yang tercermin dari kurangnya minat pada aktivitas rekreasional, hubungan dekat, dan hubungan seksual. Yang keempat, efek datar. Pasien dengan efek datar menunjukkan sedikit atau tidak ada respon terhadap stimulus. Yang kelima, asosialitas. Merujuk pada ketidakmampuan dalam menjalin hubungan sosial. Misalnya seseorang yang menarik diri dari orang lain. Simptom berikutnya adalah simptom disorganisasi. Simptom disorganisasi ini ada dua macam. Yang pertama adalah gangguan pikiran bicara yang dikenal sebagai gangguan asosiasi atau gangguan proses berpikir. Hal ini terlihat dari cara bicara penderita yang tidak jelas, seperti menunjukkan tanda flight of ideas atau banyak bicara tetapi tidak sesuai konteks, maupun penggunaan kata atau bahasa yang sulit dimengerti yang disebut dengan neologisme. Jenis kedua adalah perilaku abnormal ekstrim. Pasien skizofrenia dapat mengalami kesulitan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Hal ini dapat terlihat dengan cara berpakaian, kebersihan diri, dan aktivitas fisik yang aneh. Pada beberapa kasus ditemukan penderita skizofrenia mengalami katatonia, yang akan dijelaskan pada simptom berikutnya. Keempat, ada simptom lain skizofrenia. Beberapa simptom skizofrenia tidak dapat digolongkan dalam kategori utama. Dua simptom penting dalam kelompok ini adalah katatonia dan afek yang tidak sesuai. Yang pertama ada katatonia, yaitu ditandai dengan berbagai abnormalitas motorik. Pasien dapat melakukan gerakan berulang dengan pola yang aneh atau menunjukkan peningkatan aktivitas yang ekstrim seperti gerakan anggota badan yang liar. Di sisi lain, beberapa pasien mengalami imobilitas katatonik di mana mereka mempertahankan postur yang aneh dalam waktu lama. Fleksibilitas lilin juga dapat terlihat di mana anggota badan pasien dapat dipindahkan ke posisi yang tidak biasa dan tetap di situ. Yang kedua ada afek yang tidak sesuai. Pasien skizofrenia juga dapat mengalami afek yang tidak sesuai di mana respon emosional mereka tidak sesuai dengan konteks. Misalnya mereka mungkin tertawa saat mendengar berita duka atau marah terhadap pertanyaan sederhana. Meskipun simptom ini jarang, keberadaannya sangat signifikan untuk didiagnosis skizofrenia. Skizofrenia penanganan ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama dengan obat-obatan, seperti menggunakan obat antipsikotik untuk mengontrol gejala halusinasi dan delusi. Yang kedua dengan terapi psikodinamika, yaitu dengan membangun rasa aman dan kepercayaan pada penderita skizofrenia. Yang ketiga dengan pelatihan keterampilan sosial, yaitu dengan mengajarkan kemampuan dasar seperti berkomunikasi, bekerja, dan bersosialisasi. Yang keempat, terapi keluarga yang bertujuan untuk mengurangi konflik emosional, meningkatkan pemahaman keluarga, dan mencegah kekambuhan. Yang kelima, terapi kognitif behavior, yaitu dengan membantu penderita mengenali dan mengelola pikiran yang tidak sehat. Dina, kamu lagi apa? Dari tadi bongkar-bongkar barang. Aku nyari alat penyedap, Kak. Ada yang nggak suka sama aku. Pasti ada di sini. Aku harus cari buktinya. Lin, siapa mereka? Kamu aman kok di rumah ini. Mereka semua sayang banget sama kamu. Justru itu, kalian itu bisa terlibat. Ada yang curiga. Aku kadang bahkan pikiran kalian kayak masuk otak aku. Kayak pikiranku bukan pikiranku sendiri. Dina, nggak ada yang masuk pikiran kamu. Itu cuma pikiran kamu sendiri. Terus kenapa pikiranku rasanya kayak kesedot, seperti diambil alat yang besar atau ditarik sesuatu seperti ditarik kita. Aku takut, Kak, pikiranku akan hilang. Vira, dunia tuh kayak berubah, kayak nggak nyata. Kadang aku ngerasa badanku tuh aneh, kayak bukan badanku sendiri. Terus aku kadang ngerasa kayak mesin yang jalan, tapi gak ada perasaan. Kakak di sini, Mir. Kamu aman. Kamu cerita apa yang kamu rasakan sekarang.
Suara itu muncul lagi. Ada suara laki-laki yang ngulangin pikiran aku. Kadang dia ngebantah sama apa yang aku pikirin. Tiba-tiba suaranya muncul gitu. Iya. Sekarang ada suara lain yang lagi debat soal aku. Mereka lagi ngomongin apakah aku layak dipercaya atau enggak. Sekolah ke atas. Iya. Dan sekarang ada suara lain yang saling debat soal aku. Mereka ngomongin apakah aku ini layak dipercaya atau enggak. Iya. Sekarang ada suara lain yang lagi debat soal aku. Mereka lagi ngomongin apakah aku ini layak dipercaya atau enggak. Kok ada lagi satu suara. Dia tuh terus komentar setiap aku gerak. Kayak Mira duduk, Mira angkat tangan. Aku capek dengernya.